Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul Sales ERP pada modul 18, di mana untuk case studi yang akan saya ambil adalah PT Kita Manufacturer. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu mengenai skenario yang akan kita jalankan untuk bisa merunning modul sales ya rekan-rekan. Jadi PT Kita Manufacturer ini adalah perusahaan yang memproduksi mainan edukasi berbentuk Lego mobil, di mana produk yang dia tawarkan itu adalah FJ001 atau mobil mainan tipe tinggi. Nah, saat ini ada satu customer potensial yang nantinya akan kita masukkan ke dalam master data customer, yaitu PT SDM. Dan di sini sales itu memiliki satu strategi marketing, yaitu menetapkan 4 paket price list, di mana sales price dan juga minimum quantity ordernya berbeda untuk bisa ditawarkan kepada customer. Nah, di dalam skenario-nya kita akan menjalankan 2 skenario, yaitu berdasarkan invoicing policy, yaitu order quantity dan juga delivered quantity. Nah, berikut adalah langkah kerja yang akan dilakukan mulai dari user access configuration, create new customer, create product category, sampai dengan sales order simulation yang dimulai dari sales quotation, sales order, delivery order, sampai dengan invoicing. Nah, langkah yang pertama adalah user access configuration. Jadi di sini kita masuk melalui user admin, rekan-rekan. Nah, di mana sebelumnya sudah dibuat untuk user-usernya, mulai dari bagian accounting, inventory, manufacture, sampai dengan sales, website, dan juga purchase. Nah, di sini kita akan masuk ke menu sales. Kalau kita lihat di sini untuk konfigurasinya atau akses usernya itu sudah dibuat bahwa sales ini adalah sebagai administrator dalam modul sales. Kemudian untuk modul accounting kita set usernya untuk bisa masuk di bagian accounting sebagai invoicing. Kemudian masih di bagian admin kita masuk ke bagian sales dan configuration, kemudian kita masuk ke setting. Nah, kalau kita lihat di sini untuk unit of measure, kemudian margin dan juga promotionnya masih belum aktif ya rekan-rekan. Jika untuk melakukan aktivasinya kita tinggal klik dan nanti ini statusnya akan berubah seperti ini. Jadi masing-masing diklik di bagian ini. Kalau kita lihat di invoicingnya sendiri, ini ada invoicing policy-nya. Ini sebenarnya bisa disetting dari awal maupun nanti jika ada perubahan sesuai dengan order yang masuk oleh customer. Jadi mulai dari order quantity ataupun delivered quantity. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat data new customer. Untuk membuat data new customer, tentunya kita akan masuk melalui user sales. Dari sini kita masuk ke order, kemudian kita klik customer dan kita add new. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti berikut, di mana kita bisa memilih customer kita adalah berupa seorang individu ataupun company. Dan saat ini kita akan simulasikannya sebagai company ya rekan-rekan. Jadi kita tuliskan data-data dari company-nya, mulai dari alamat, nomor telepon, email, dan juga website. Dan jika perusahaan tersebut memiliki kontak person, kita bisa menambahkannya di bagian sini rekan-rekan. Jadi kita klik add. Di sini kita bisa menambahkan kontak person dari perusahaan tersebut. Jika sudah, kita bisa klik save and close. Nah, jika sudah semua terisi, jangan lupa klik bagian ini rekan-rekan untuk memastikan data telah tersimpan. Jika data sudah tersimpan, maka akan muncul seperti berikut. Jadi mulai dari nama company dan juga kontak person dari company yang sudah kita masukkan sebagai customer baru. Nah, langkah yang ketiga yaitu membuat produk kategori. Ini kita masuk ke menu configuration, kemudian kita masuk ke product categories. Nah, ini ada berbagai macam kategori ya rekan-rekan, jadi kita bisa menambahkan di bagian sini untuk new.
Nah, untuk kategorinya sebenarnya kita sesuaikan juga dengan yang ada di bagian manufacture maupun inventory. Jadi kategorinya kita akan masuk ke sellable, dan parent kategorinya masuk ke dalam kategori all. Untuk costing methodnya itu nanti bisa dipilih. Nah, untuk saat ini kita menggunakan simulasi average cost. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya memang akan langsung masuk ke dalam create new product. Tadi kita sudah membuat kategori produk yaitu all sellable, yaitu muncul di sebelah sini rekan-rekan di produk kategori. Kemudian untuk menambahkan produk kita masuk ke menu produk. Nah, di sini kita bisa masukkan nama produknya. Nah, nama produknya itu juga harus sesuai dengan yang sudah dibuat di bagian manufacture dan juga di bagian inventory. Sehingga namanya di sini adalah FG01 mobil mainan tipe tinggi. Nah, karena PT kita ini adalah perusahaan manufaktur, sehingga untuk produknya ini adalah produk yang akan dijual, bukan produk yang dibeli secara jadi. Sehingga untuk kolom purchase-nya nanti bisa kita unklik, kita nonaktifkan dulu. Nah, untuk produk type-nya ini adalah goods atau storable product. Tapi jika memang produk yang ditawarkan adalah jasa, maka bisa memilih tipe service rekan-rekan. Nah, untuk invoicing policy ini sendiri juga nanti bisa dipilih mau order quantity ataupun delivered, dan kita masukkan mulai dari sales price dan juga cost price-nya. Nah, langkah yang kelima adalah kita membuat price list-nya ya rekan-rekan. Jadi di sini untuk paket price list yang ditawarkan itu ada 4, mulai dari paket regular, hemat, grosir, dan juga eksklusif. Di mana masing-masing paket ini memiliki minimum order quantity yang berbeda-beda dan juga memiliki harga per unit serta benefit yang berbeda-beda juga. Jadi kalau di sini kita lihat untuk harga regular, di mana minimum order adalah 1 sampai 99 unit, harga per unitnya adalah 150. Kemudian jika beli minimum 100 akan mendapatkan diskon 3% dari harga reguler. Kemudian yang grosir akan mendapatkan harga diskon 5% dari harga reguler, dan untuk paket eksklusif yaitu 1000 unit akan mendapatkan diskon 10%. Nah, untuk men-setting ini kita masuk ke bagian sales, bagian produk, kemudian price list. Kita klik new. Nah, ini adalah tampilan awalnya ya rekan-rekan. Saat ini kita belum punya price list yang kita masukkan ke dalam user module sales. Nah, sini kita tinggal klik saja, kita memasukkan paket-paketnya sesuai yang tadi sudah disebutkan. Jadi untuk paket regular ini apply-nya ke produk, nama produknya juga kita sesuaikan, harganya fixed price, dan juga lupa masukkan minimum quantity-nya. Dan kita save, kita masuk ke menu yang kedua yaitu paket hemat. Di sini kita bisa ubah rekan-rekan tipe harganya, karena tadi untuk yang paket hemat ini kan ada diskon ya. Jadi kita masukkan diskon dan kita tuliskan diskonnya berapa dari harga normal atau harga regular, dan juga jangan lupa masukkan minimum quantity ordernya. Itu juga untuk paket-paket lainnya yaitu grosir dan juga paket eksklusif. Sehingga nantinya kita akan punya price list untuk berbagai macam paket ya teman-teman. Nah, langkah yang keenam adalah kita membuat quotation template-nya, sehingga nanti memudahkan ketika kita memberikan quotation kepada customer. Jadi tidak perlu melakukan input manual kembali ya rekan-rekan, karena kita tinggal pilih kalau customer-nya mau berapa paket, kita bisa langsung membuatkan template quotation yang sesuai dengan jumlah minimum atau jumlah orderan dari si customer. Di sini kita masuk ke bagian configuration, kita masuk ke quotation template. Kemudian kita klik new. Nah, di sini juga kita bisa sesuaikan untuk jenis-jenis template quotation-nya. Jadi mulai dari regular, kemudian bisa masukkan validity atau masa berlaku dari quotation tersebut kepada customer. Di sini saya masukkan berlaku 7 hari. Dan kita bisa masukkan untuk quotation template-nya adalah produknya untuk mobil mainan tipe tinggi dan kuantitinya adalah minimum 1. Kemudian untuk yang paket hemat, kuantitinya langsung kita akan bilang masukkan minimum 100, grosir, eksklusif, dan akhir di sini nanti akan muncul list-list dari quotation template-nya.
Nah, selanjutnya kita akan mulai masuk ke dalam simulasi sales ordernya. Jadi setelah kita melakukan setting yang dilakukan tadi dari langkah 1 sampai 6, itu akan memudahkan kita dalam melakukan sales order ya, rekan-rekan. Jadi untuk simulasi yang pertama kita lakukan berdasarkan order quantity, di mana kita akan mendapatkan satu sales order dan melakukan 2 kali pengiriman serta melakukan invoicing menjadi satu atau dalam 1 kali invoicing. Kita mulai. Jadi di sini kita mulai dengan membuat quotation. Kita masukkan nama customernya. Di sini kita membuat simulasi bahwa customernya melakukan pemesanan sebanyak 30 unit, sehingga untuk quotation template dan price listnya kita akan sesuaikan dengan paket reguler. Kalau kita klik internal link, ini sebenarnya kita membuat melihat lagi sebenarnya kita mau pakai invoicing policy yang seperti apa. Jadi di sini kita pilih yang order quantity, karena nanti invoicing policy-nya kalau order quantity itu melakukan pengiriman invoice sesuai dengan jumlah orderan di awal. Kalau kita lihat on hand-nya untuk finish good-nya ada 50, jadi masih mencukupi dari kebutuhan customer untuk 30 unit. Kalau kita lihat di sini, kita masukkan nih rekan-rekan untuk quantity-nya yaitu sebanyak 30 unit. Jika sudah, maka unit price-nya juga otomatis muncul ya rekan-rekan, karena tadi kita udah pilih quotation template yang price-nya itu reguler. Sehingga kalau sudah, kita lakukan konfirmasi. Kita klik confirm. Nah, jika sesuai maka statusnya akan berubah menjadi sales order rekan-rekan. Kalau dilihat kan ini belum di delivery ya, jadi kita klik bagian delivery. Nah, ini kita akan melakukan deliver tadi 2 kali, sehingga untuk delivery yang pertama kita akan mengirimkan sebanyak 20 unit. Karena tadi kebutuhannya ada 30, cuman kita perlu melakukan pengiriman menjadi 2. Jadi pengiriman yang pertama kita akan setting 20 unit terlebih dahulu. Kalau sudah, kita validate. Dan kita klik create back order. Ini kita balik lagi ke bagian order ya rekan-rekan. Kalau dilihat sebenarnya walaupun kita baru mengirimkan 20 unit, sebenarnya kita juga sudah bisa meng-create invoice. Nah, kalau kita lihat di sini kuantitinya 30, yang sudah delivery 20, tapi yang di invoice-nya masih belum kita keluarkan. Nah, kalau kita lihat lagi bagian delivery-nya nih menjadi 2 ya rekan-rekan. Kalau kita klik, nah ini kalau kita lihat ada 2 status, yang satunya sudah done dikirimkan dan satunya adalah masih waiting karena belum dikirimkan. Di status yang done itu adalah yang tadi bahwa kita sudah mengirimkan sebanyak 20 unit. Kemudian yang kedua yang waiting ini adalah sisanya. Jadi kita akan melakukan quantity delivery-nya sebanyak 10 unit. Kita tunggu. Kalau sudah, kita juga bisa melakukan proses yang sama, yaitu melakukan validate ya rekan-rekan. Jika sudah validate, kita bisa kembali juga ke menu order. Kita cek kembali di status investasi belum. Kalau kita cek delivery-nya, nah dua-duanya status sudah berubah done ya, jadi artinya semua order sudah kita kirimkan kepada customer. Jadi delivery ordernya statusnya done semua. Yang 10 sudah kita kirimkan, sehingga kita bisa mulai melakukan invoicing kepada customer. Saat di sini quantity sudah 30, delivered sudah 30, cuman belum dilakukan invoicing. Jadi kita bisa klik create invoice.
Kita bisa juga pilih di sini, kita pilih yang regular invoice terlebih dahulu. Ini masih menjadi draft, jadi kita cek kembali apakah sudah sesuai untuk quantity, price, dan juga kalau memang ada diskon bisa ditambahkan. Kita lihat lagi, ini untuk self order yang mana. Kalau kita lihat yang tadi ya, nomor PO-nya atau SO-nya juga sama, S00081, kuantitinya udah 30, di deliver 30, dan invoice sudah 30. Ya, sudah sesuai, kita bisa melakukan confirm. Nah, sudah, maka proses invoicingnya sudah dilakukan kepada customer, dan kita bisa menunggu informasi dari tim accounting apabila nantinya pelanggan sudah melakukan pembayaran. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi yang kedua untuk sales order simulation-nya, yaitu berdasarkan deliver quantity, di mana nantinya akan ada satu sales order, kemudian ada 2 kali pengiriman, dan akan melakukan 2 kali customer invoice. Kita mulai. Jadi memulai pertama adalah dari pembuatan quotation ya. Kita buat new quotation. Kita masukkan, ini masih sama, nama customer itu PT SDM. Di sini untuk pembelian kedua customer akan membeli sebanyak 3 unit. Nah, cuma karena tadi masih order quantity, maka kita perlu merubah invoicing policy-nya. Di sini kita bisa mengubah dari order quantity menjadi delivered quantity. Sudah, kita bisa kembali. Kita klik lagi karena tadi belum masukkan jumlah kuantitinya ya. Di sini kita akan masukkan 5 unit. Oke, jika sudah sesuai, kita confirm. Kita cek lagi status delivery-nya. Nah, di sini karena kita akan melakukan 2 pengiriman, jadi pengiriman pertama kita akan mengirimkan sebanyak 3 unit terlebih dahulu. Kita validate. Juga create back order. Kalau kita cek kembali di ordernya, oke, ini sebenarnya sudah bisa melakukan invoicing ya rekan-rekan. Jadi kalau kita lihat status delivery-nya pas ini juga belum semua terkirim, jadi masih ada 1 yang waiting, dimana yang done ini adalah pengiriman pertama sebanyak 3 unit. Cek lagi. Nah, ini karena kuantitinya 5 tapi delivernya 3, kita bisa langsung create invoice atas 3 unit yang sudah dikirimkan pada pengiriman pertama. Kalau kita lihat langsung muncul untuk yang quantity 3 ya, invoice-nya, price-nya sekian. Kalau sudah, kita cek lagi ini untuk sales ordernya apakah sesuai. Nah, ini sudah sesuai, deliver 3, invoice 3. Kita confirm. Oke. Nah, kemudian kita mau melakukan pengiriman yang kedua, itu dari sales order yang tadi nomor S0082. Kita cek untuk delivery yang kedua yang belum dikirimkan, itu sisanya adalah 2. Kita klik, kuantitinya sebanyak 2. Oke, kemudian kita validate. Oke. Ya sudah, kita bisa cek lagi untuk melakukan invoicing yang kedua ya, tekan. Oke, kita lihat. Nah, ini status delivery-nya sudah done. Cek yang kedua adalah yang tadi 2 unit sudah terkirim. Lihat invoice-nya tadi baru yang pertama ya, yang tadi pengiriman 3 unit. Jadi deliverednya udah lengkap 5, tapi yang di invoice baru 3. Maka kita create lagi sisanya, yaitu yang sisa 2 tadi, kuantitinya kita cek.
Sudah kita confirm. Oke, itu kuantitinya ada 2, itu sebesar 300.000. Lihat lagi sales ordernya untuk checking kembali. Oke, ini sudah lengkap ya. Jadi kuantiti 5, deliver 5, dan investasi juga sudah 5. Kita lihat sudah dua-duanya dilakukan invoicing. Jadi untuk yang order atas 5 sudah fully invoice, sehingga nanti untuk pembayarannya kita tinggal menunggu informasi dari bagian accounting. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai modul sales. Semoga bermanfaat and thank you for watching.